Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menjelaskan tugas kami dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang bertemakan tentang pengantar manajemen keuangan syariah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Herlina dengan NPM 1851020254 dari Prodi Perbankan Syariah semester 5. Nama saya Lia Apriliana, NPM 1851020246, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Jangan di-skip, mari disimak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi manajemen keuangan syariah. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno dari kata manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. James C. Van Helm mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan syariah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaian pada prinsip-prinsip syariah. Nah, dari materi yang saya jelaskan di atas, dapat diartikan bahwasanya kegiatan manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu yang pertama ada aktivitas perolehan dana, yang kedua ada aktivitas pengelolaan aktiva, yang ketiga ada aktivitas penggunaan dana. Yang selanjutnya atau materi selanjutnya itu adalah landasan hukum manajemen keuangan syariah. Di atas telah dijelaskan ya, sudah saya jelaskan bahwa manajemen keuangan terdiri dari 3 aktivitas, yaitu perolehan, pengelolaan, dan penggunaan dana. Dalam manajemen keuangan syariah, ketiga aktivitas itu harus berlandaskan syariah. Berikut adalah Materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan syariah. Fungsi manajemen keuangan syariah sangat berkaitan dengan keputusan yang meliputi 3 fungsi utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan bagi hasil atau dividen. Selain 3 fungsi utama tersebut, ada salah satu fungsi lain, yaitu keputusan zakat perusahaan. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya, sebab zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nisab dan haul. Nisab menunjukkan besarnya harta yang wajib dizakati, haul berkaitan dengan batas waktu suatu harta dapat dizakati. Selanjutnya, manajer keuangan syariah dan pasar keuangan syariah. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajer keuangan? Manajer keuangan merupakan jabatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena sebagai ujung tombak yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang
badan, dan lainnya yang kegiatan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Sedangkan pengertian pasar uang syariah atau money market adalah pasar memperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek, sedangkan pasar valuta asing adalah pasar yang memperdagangkan surat-surat berharga dalam satu mata uang dengan melibatkan mata uang lainnya. Dari materi yang sudah dijelaskan mengenai definisi dan landasan manajemen keuangan syariah, ada yang ingin saya tanyakan. Apa perbedaan manajemen keuangan konvensional dengan manajemen keuangan Saya akan syariah? menjawab pertanyaan tersebut, yaitu mengenai perbedaan antara manajemen keuangan konvensional dengan manajemen keuangan syariah. Yang pertama ada manajemen keuangan konvensional. Manajemen keuangan konvensional adalah suatu manajemen yang dimiliki para pekerja, yang berasal dari warisan dari nenek moyang, disebarkan melalui mulut ke mulut, yang selalu diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya, serta berkembang karena adanya gagasan-gagasan yang pernah ada. Dalam manajemen konvensional tidak pernah ditemukan adanya suatu prinsip. Oleh karena itu, manajemen konvensional sering disebut juga dengan manajemen yang tradisional. Manajemen tradisional adalah suatu masalah yang dipecahkan berdasarkan tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu, dengan kata lain didasarkan pada tradisi atau mengikuti tradisi yang sudah ada sebelumnya. Yang selanjutnya ada manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil yang optimal yang bertujuan yang bermula kepada pencarian ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang diambil harus didasarkan kepada aturan-aturan Allah. Aturan-aturan tersebut yaitu berupa Al-Qur'an dan hadis serta beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai materi pasar keuangan syariah. Dari materi yang dijelaskan, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu mengapa manajer keuangan syariah perlu berhubungan dengan pasar keuangan syariah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan mengapa manajemen keuangan syariah perlu berhubungan dengan pasar keuangan syariah. Karena pasar keuangan merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan adanya dana, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena perusahaan selalu memerlukan dana dalam melaksanakan operasinya, maka dana tersebut mungkin tidak bisa terpenuhi hanya dari hasil operasi perusahaan tersebut. Jikalau perusahaan memerlukan dana jangka pendek, perusahaan mungkin datang ke pasar uang. Sedangkan untuk dana jangka panjang, perusahaan mungkin menuju ke pasar modal. Untuk memperoleh dana, manajer keuangan perlu memperhatikan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemilik dana. Sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu yakin duduk kayak gitu?